Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik baik-baik saja ya, tetap semangat. Meskipun kita belum bisa ketemu secara langsung, tetapi adik-adik harus tetap siap untuk beribadah. Oke, kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik semua tutup mata dan lipat tangan. Ya Allah, kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah meskipun kami hanya beribadah di rumah masing-masing, tapi biarlah kuasa Roh-Mu saja yang melingkupi kami. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik bagi berdiri ya. Kita mau menyanyi, kita memuji Tuhan lagi. Kita nyanyikan satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita persiapkan dulu hati kita. Kita mau bernyanyi bersama, kita naikkan satu pujian, Bapakku datang padamu. Dengan sikap berdoa ya adik-adik ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita ulangi lagi adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, supaya kami dapat duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang minggu lalu mendengarkan cerita tentang Paulus? Nah, yang telah mendengarkan cerita tentang Paulus pasti tahu kan kalau Tuhan itu telah menjaga Paulus dan menyertai Paulus dimanapun Paulus berada. Nah, di sini kakak akan bercerita tentang seorang anak kecil yang dijaga oleh Tuhan. Nah, kakak mau tanya nih, kira-kira adik-adik pernah nggak keluar pada malam hari? Nah, bagaimana perasaan adik-adik? Kalau misalnya adik-adik keluarnya sama papa dan mama, apa adik-adik tetap takut?
Nah, siapa nih adik-adik yang takut sama kegelapan? Nah, di sini cerita yang kakak akan bawakan adalah seorang anak kecil yang bernama Doni. Doni ini berusia 7 tahun. Dia ini memiliki badan yang besar dan kuat. Doni ini tidak takut pada apapun. Dia juga suka sekali dengan hewan. Dia suka memberi makan anjing atau angsa. Nah, tapi adik-adik, Doni ini memiliki satu ketakutan. Kira-kira adik-adik tahu nggak ketakutan Doni itu apa? Iya, Doni itu takut pada kegelapan. Jadi, jika malam sudah menjelang, Doni itu tidak berani sendirian. Dia selalu merasakan kegelisahan. Nah, setiap malam setelah makan malam, Doni itu selalu bermain di kamarnya. Dia bermain, membaca buku, dan bermain bersama kucingnya. Nah, sebelum tidur malam, Doni selalu disuruh ibunya untuk bergegas ke kamar mandi untuk menggosok gigi. Lalu dia masuk ke kamar untuk tidur. Nah, di sini adik-adik, kita bisa lihat jika Doni sudah masuk dalam kamar, dia merasakan kegelisahan. Meskipun ada lampu kecil di kamarnya, Doni tetap merasa kesepian. Dia tetap merasa sunyi di kamarnya. Ibu Doni tidak tahu jika Doni ini memiliki ketakutan, jika dia sendirian di kamar. Tidak ada yang mengajak Doni berdoa sebelum dia tidur. Jadi dia selalu merasa gelisah. Dia tidak tahu kalau Tuhan itu menjaga dia di malam hari. Nah, ini jika dia tidur, dia selalu menutup kepalanya dengan selimut. Dan dengan begitu dia akan merasa aman. Nah, pada suatu hari, waktu libur sekolah, Doni diundang oleh kakek neneknya. Nah, kakek neneknya ini adalah seorang petani di desa kecil. Doni sangat senang sekali jika dia pergi ke desa untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Kenapa adik-adik? Ya, karena Doni bisa memberi makan ayam peliharaan kakek dan dia memberi makan anjing juga. Nah, pada sore hari, dia tuh selalu bermain dengan teman-teman yang ada di desa itu. Dia selalu pergi ke sungai yang ada di ujung desa untuk menjemput bebek-bebek peliharaan kakeknya untuk kembali ke kandang. Nah, tapi sebelum pulang dia selalu bermain di sungai bersama teman-temannya. Nah, tapi adik-adik, di desa tetap saja malam tiba. Doni mulai merasa gelisah lagi. Dia takut. Apalagi adik-adik tahu kan kalau di desa itu pencahayaannya masih minim. Nggak kayak di kota kita yang banyak lampu-lampu meskipun masih sudah malam. Nah, Doni ini merasa takut karena gelap sekali di desa itu. Nah, tapi adik-adik, kalian tahu sebelum tidur, Doni diajak kakek dan neneknya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan itu dia berdoa. Nah, adik-adik, di sini Doni merasa senang karena dia diajak untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian kakek Doni mulai membuka dan membaca Alkitab. Kakek Doni membaca firman Tuhan yang berbunyi, kegelapan tidak menggelapkan bagi Tuhan, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti siang. Nah, kemudian Doni bertanya kepada kakeknya, apakah betul Tuhan malam sama seperti siang? Apakah bagi Tuhan tidak ada gelap?
Kemudian kakek Doni menjawabnya, "Iya, betul Doni. Bagi Tuhan tidak ada gelap. Meskipun malam mulai menjelang, Tuhan pasti tetap menjaga Doni sama seperti Doni melakukan aktivitas di siang hari. Tuhan akan menyertai Doni di sepanjang hari. Meskipun Doni telah tidur, Tuhan pasti akan melihat dan melindungi Doni. Dan tidak ada iblis atau setan yang berani mengganggu Doni." Kakek Doni berkata begitu kepada Doni. Kemudian adik-adik, Nenek Doni mengajak Doni berdoa. Nenek Doni ini berdoa seolah-olah Tuhan itu ada di rumah mereka. Nah, Doni merasa senang pada malam hari itu. Doni merasa jika ketakutannya mulai menghilang. Di malam-malam esoknya, Doni diajak untuk berdoa bersama kakek dan neneknya. Nah, terus Nenek Doni ini tanya kepada Doni, apakah Doni mau berdoa? Tapi Doni masih ragu-ragu dan menjawab, "Tidak, nenek saja." Kemudian nenek berkata, "Tuhan mengasihi Doni. Tuhan ingin mendengar suara Doni. Doni bilang kepada Tuhan dan meminta pertolongan agar Doni tidak takut lagi kepada kegelapan, supaya Doni dapat tidur dengan baik." Kemudian Doni dan nenek berdoa bersama. Doni mengucapkan doa, "Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjaga kami di sepanjang hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi Doni mau tidur. Tuhan tolong Doni supaya Doni dapat tidur dengan baik. Jagalah dan tolong Doni supaya Doni tidak takut lagi akan kegelapan. Terima kasih ya Tuhan Yesus." Dalam nama Tuhan Yesus, Doni berdoa. Amin. Nah, Doni setelah berdoa, dia merasakan senang sekali. Kenapa adik-adik? Ya, karena Doni sudah bisa berdoa kepada Tuhan. Dia sudah tidak merasakan kegelisahan lagi. Dia tidak takut akan kegelapan. Nah, sebelumnya kan ini, Doni itu kan sebelumnya kan ditutupin kan ya tidurnya pakai selimut. Nah, setelah Doni bisa berdoa dan tidak merasakan takut lagi, dia dapat tidur dengan nyenyak tanpa ditutup selimut lagi. Dia tidak takut pada kegelapan karena dia percaya bahwa Tuhan itu menjaga dia, melihat dia meskipun Doni ini tidur. Nah, adik-adik, di sini kakak dari cerita yang setelah kakak bawakan, adik-adik harus belajar bahwa Tuhan ini tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun pada malam hari, meskipun adik-adik ini tertidur dengan nyenyak, Tuhan itu selalu menjaga dan memantau kita. Nah, tidak ada yang berani untuk mengganggu kita, meskipun iblis atau roh-roh jahat. Mungkin adik-adik di sini juga takut kan dengar-dengar cerita hantu seperti itu. Adik-adik itu harus berani. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu menjaga adik-adik. Adik-adik harus belajar berdoa sebelum tidur malam agar Tuhan selalu menjaga adik-adik. Nah, jika adik takut, adik-adik harus bilang ke papa mama, "Papa, mama, aku ini takut tidur sendirian. Papa mama bantu doain aku ya, atau temani aku berdoa supaya aku dapat tidur dengan tenang." Gitu adik-adik harus bilang ke papa dan mamanya supaya papa dan mamanya adik-adik ini mengajarkan adik-adik untuk berdoa sebelum adik-adik tidur malam. Nah, dari cerita ini
Setelah selesai, nah ini ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya dari Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Nah, adik-adik ini bisa dihafalkan. Nah, tapi ini kakak ajarin ya. Adik-adik ulangi sendiri ya di rumah, tetapi yang kata engkaunya diganti aku ya. Dan nyawamu ini diganti nyawaku. Nah, kita ulangi ya sekali lagi. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawaku. Nah, sekian adik-adik dari cerita yang kakak bawakan. Nah, dari cerita ini kita belajar bahwa kita tidak perlu takut terhadap apapun. Kita tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Kita akan berdoa sebelum kita. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ajarkan adik-adik supaya tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Jika adik-adik takut dengan apapun, ajarkan adik-adik supaya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang untuk persembahan, adik-adik dapat memberikan ke papa atau mama. Nanti biar papa dan mama yang akan memberikannya ke gereja. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Pekerja Kristus yang Mulia. Kristus yang mulia, sungguh sangat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia, sungguh sangat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia.
Nah, adik-adik, kita akan bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami telah mendengarkan dan memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ajar kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus tetap mengandalkan Engkau dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau tetap memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu adik-adik.